Berabad-abad silam kita telah mengenal istilah cenayang, peramal, paranormal, ataupun penyihir yang kesemuanya berhubungan dengan kemampuan supranatural atau kemampuan di luar logika orang kebanyakan. Dan dalam beberapa kasus, seringkali kegiatan mereka dikaitkan dengan seseorang yang jahat yang memanfaatkan ilmu atau kemampuannya untuk mencelakai dan melukai, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Karenanya kita sering mendengar banyak orang yang dianggap sebagai penyihir ataupun dukun. Kisah hidupnya harus berakhir dengan tewas mengenaskan. Seperti diantaranya adalah yang terjadi di Madura, Jawa Timur pada September 2011 dan Januari 2012 lalu. Dua orang pria berusia 50 tahunan harus tewas mengenaskan dihakimi massa karena dituding sebagai dukun santet. Selain itu, ternyata di belahan bumi lain juga terjadi kasus yang hampir serupa, seperti kasus pembunuhan orang yang dianggap sebagai penyihir yang terjadi di Afrika baru-baru ini. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 kasus pembunuhan penyihir yang terjadi di dunia. Diawali dengan kasus lama tentang peradilan penyihir di Jerman yang dibuka kembali. Pemerintah Jerman kembali membuka kasus peradilan Katharina Henno, seorang wanita kepala kantor pos yang tewas dibakar di kota Cologne karena dituduh sebagai penyihir pada tahun 1627. Ia ditangkap keuskupan pada Januari 1627 karena dituduh menggunakan ilmu sihir untuk menyebar wabah penyakit atau membunuh beberapa orang. Katharina dipenjara dan dinyatakan bersalah hingga ia menjemput ajal dengan dibakar. Nasib Harger Henno, sang adik, lebih beruntung. Ia dibebaskan setelah ditangkap pada tahun 1631 setelah sidangnya diintervensi. Harger pun berkali-kali berusaha membersihkan nama kakaknya setelah bebas dari penjara, namun usahanya selalu gagal. Hingga akhirnya pada Februari 2010, kasus Henno dibuka kembali setelah dilakukan peninjauan kembali bukti-bukti atas kasus Henno yang diduga telah menjadi korban intrik politik yang dibuat para saingannya. Henno memang terkenal dengan reputasinya sebagai orang yang terhormat, sehingga seorang pendeta dan guru agama di Cologne, Hartmut Hegler, ikut meminta dibukanya kembali kasus yang melegenda di Jerman. Untuk mengenang tragedi ini telah didirikan patung Henno, dan kisahnya pun telah dituliskan dalam sebuah buku. Selanjutnya adalah kasus pembunuhan terhadap 200 wanita di India yang telah dibunuh setiap tahunnya karena diduga mempraktikkan ilmu sihir. Kejadian ini kerap berlangsung di desa-desa miskin yang dihuni oleh kelompok suku tertentu. Pada Juli 2010 lalu, tewasnya para penyihir itu telah dilaporkan terjadi di negara bagian India Utara, Jharkhand. Kasus sejenis juga dilaporkan terjadi di negara bagian Andhra Pradesh, Haryana, dan Orissa. Avdash Kaushal, Ketua Litigasi Pedesaan dan Karyawan Kendra, mengatakan bahwa sebagian besar korban sering menjadi sasaran untuk isu tanah atau uang. Mereka kerap dipaksa untuk minum air seni atau makan kotoran di depan umum dan kemudian diarak tanpa busana keliling desa. Bahkan ada pula dari mereka yang lebih banyak melakukan bunuh diri setelah mengalami pengadilan di muka umum karena malu. Angka 200 jiwa adalah perkiraan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Litigasi Pedesaan dan Karyawan Kendra di Jharkhand yang juga berasal dari tokoh polisi dan otoritas negara di negara bagian lain. Berikutnya adalah kasus pembunuhan terhadap anak-anak yang dituduh sebagai penyihir di Afrika. Anak yatim, anak jalanan, albino, dan anak cacat menjadi sangat berisiko di Afrika. Pasalnya, laporan Badan Dunia UNICEF menyatakan bahwa anak-anak yang dituduh sebagai penyihir telah dibakar, dipukuli, dan bahkan langsung dibunuh sebagai hukumannya. Kebanyakan anak-anak yang dituduh sebagai penyihir adalah anak laki-laki dengan rata-rata usia sekitar 14 tahun. Mereka selalu diserang, disiksa, dan bahkan disirami bensin pada mata atau telinga mereka sebagai bentuk untuk mengusir arwah jahat yang diyakini telah merasuki mereka. Meningkatnya kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak dikarenakan tingginya urbanisasi pada benua itu dan juga gangguan yang disebabkan oleh perang. Faktor sulitnya ekonomi juga diperkirakan menjadi penyebab hal tersebut. Seperti dilansir BBC, pada Juli 2010 lalu telah lebih dari 20.000 anak jalanan dituduh sebagai penyihir di ibu kota Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Pada 12 Desember 2011 lalu di Arab Saudi juga dikabarkan ada seorang wanita Saudi yang dieksekusi hukuman penggal setelah dinyatakan melakukan praktik ilmu sihir.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Saudi, eksekusi penggal untuk kasus ilmu sihir merupakan kali kedua di tahun ini. Aminah binti Abdul Halim Nasar dieksekusi di Provinsi Al-Jauf, sebelah utara Arab Saudi. Sebuah sumber yang dekat dengan kepolisian agama mengatakan pihak berwenang telah menggeledah rumah Nasar dan menemukan sebuah buku yang berisi tentang ilmu sihir, 35 kerudung, dan botol gelas yang diduga untuk melakukan praktik sihir. Surat kabar Arab Al-Hayat melaporkan bahwa Aminah mengklaim bisa menyembuhkan penyakit dengan menjual jilbab dan tiga seharga 1.500 riyal atau sekitar $400 atau sekitar 3,6 juta rupiah. Dewan Amnesty Internasional Timur Tengah dan Afrika mengutuk eksekusi penggal itu. Karena menurutnya ilmu sihir tidak masuk sebagai kejahatan di Arab Saudi dan ia menganggap hukuman penggal hanya pantas untuk mengganjar tindak pidana ekstrim dan kejahatan yang serius. Ia menuding bahwa tuduhan sihir sering digunakan oleh pemerintah Saudi sebagai tabir untuk mengelabui praktik kebebasan berpendapat. Remaja berusia 15 tahun di Inggris disiksa dan ditenggelamkan oleh keluarganya pada hari Natal 2011 lalu setelah mereka menundingnya dapat mempraktikkan ilmu sihir. Anak lelaki bernama Christy Bamu itu menderita 101 luka yang berbeda setelah diserang dengan palu, linggis, dan berbagai alat lainnya. Christy ditemukan tewas setelah disiksa dan ditenggelamkan ke dalam bak mandi. Awalnya Christy tengah melakukan kunjungan Natal ke rumah kakaknya Magali Bamu di Newham, London Timur, di mana peristiwa naas itu terjadi. Namun entah mengapa Eric Bikubi, sang kakak ipar, menuduh Christy telah mempraktikkan sihir yang mempengaruhi ketiga anaknya. Meski Christy membantah tuduhan tersebut, namun sang kakak Magali justru ikut menuding dan menyiksanya. Menurut jaksa penuntut umum, Christy yang tak tahan dengan rasa sakit akibat penyiksaan itu pun akhirnya mengakui bila dirinya adalah penyihir dengan harapan ia akan dibebaskan. Namun ternyata ia justru ditenggelamkan di dalam bak air dingin hingga akhirnya tewas. Kini kedua kakaknya tersebut ditahan pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejamnya tersebut. Bukan keinginan seseorang untuk mengidap kelainan genetik tanpa pigmen atau yang dikenal dengan istilah albino. Karena penderita albino biasanya terlampau peka terhadap sinar matahari dan cahaya terang, sehingga di daerah tropis yang panas, mereka sangat beresiko terkena kanker kulit. Namun di Afrika, tepatnya di Tanzania, orang-orang albino kerap mendapat perlakuan diskriminatif, bahkan hingga tindakan kekerasan. Karena kulitnya yang putih, sebagian warga Afrika menganggap orang albino merupakan sejenis hantu atau siluman yang tidak akan pernah mati. Albino dikatakan akan menghilang bersama dengan angin atau hujan jika sudah dewasa. Akibatnya kepercayaan primitif ini di beberapa komunitas di Tanzania, para pengidap albino menjadi sasaran pembunuhan dan mutilasi, bahkan bagian tubuhnya digunakan untuk ritual sihir atau jimat pengasihan. Selain anggota tubuhnya, korban-korban pembunuhan itu juga diambil organ dalamnya untuk dijual ke penadah. Selain itu, sebagian warga primitif Tanzania juga percaya bahwa wanita albino diyakini dapat mengobati penyakit AIDS, sehingga menyebabkan banyaknya perkosaan terhadap wanita albino sekaligus menambah jumlah penderita AIDS di negara ini. Akibat hal ini, albino yang tercatat di catatan sipil hanya sekitar 5.000 orang, padahal menurut Asosiasi Albino Tanzania, jumlah mereka mencapai 150.000 orang. Dan kasus pembunuhan penyihir yang terakhir adalah seorang wanita di desa Bagauda, distrik Chitwal, Nepal yang dibakar hidup-hidup setelah diduga sebagai penyihir. 10 pelaku yang salah satunya adalah anak-anak saat ini telah ditahan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Seperti diberitakan CNN, insiden naas itu terjadi pada Jumat 18 Februari 2012 lalu setelah seorang dukun desa menuduh Degani Mahato sebagai penyihir. Mahato dituduh telah merapal mantra yang menewaskan seorang bocah yang tenggelam tahun lalu. Petugas polisi Hiramani Baral mengatakan 10 kerabat bocah yang tewas lalu menghampiri kediaman Mahato dan memukuli wanita malang itu dengan kayu dan batu. Seorang pelaku kemudian menyiramkan minyak tanah ke tubuh wanita 40 tahunan itu dan membakarnya. Peristiwa sadis itu dilakukan di depan putra Mahato yang berusia 9 tahun, bahkan tetangga yang menyaksikan tidak bisa melakukan apa-apa selain menelpon polisi. Namun Mahato telah tewas ketika polisi datang. Lembaga HAM Nepal mengatakan berbagai kasus pembunuhan penyihir jarang yang ditangani serius oleh kepolisian setempat. Namun untuk kedua orang anak Mahato, pemerintah akan memberikan kompensasi sebesar $14.000 Amerika atau sekitar 127 juta rupiah. Pemirsa, itulah ketujuh kasus pembunuhan penyihir yang hingga kini masih terjadi versi on the spot.